Pengusaha. Wah, Itu pebisnis kan gitu, pedagang. pengusaha kan, itu adalah mental. mental, guys. Ya, dagang bisnis cuma dua Iya. hitungannya. Kalau nggak untung rugi. Nah, itulah dia. Pikirkan dulu kalau rugi sampai dampak apa? Atau bisnis di masa depan Ya. itu menurut Abang yang bakal booming itu seperti apa? Nah, Anak-anak milenial sekarang siapa sih mau bertani? Ada nggak? mau bertani kripto, farming kripto yang sering kena tipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusa Vision, kita mengundang seorang pengusaha muda dari Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya Kota Panyabungan ya. Di sini telah hadir rekan kita, sahabat kita, Bapak Dias. Kalau nama lengkapnya Diaul Haq, Pak. Diaul Haq, ya. Jadi selamat datang di studio kita. Ya, makasih Pak Sir. Jadi jam berapa berangkat tadi? Berangkat dari Madinah tadi pagi Pak Yasir. Ya. Kan dari Madinah ke sini kurang lebih 12 jam ya. Oh sebentar ya dulu. Oh, nggak lama ya. Naik apa itu Bang? Naik apa? Bandara kita belum peresmian. Oh iya. Udah ready bandaranya Pak Yasir. Oh bandara airport ya? Ya. Airport Mandailing Natal ya? Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Oh Masya Allah. Ya itu bandara yang dibangun dari tahun kemana? 2023 ya? Ya di era Pak Jokowi lah. Oh di daerah Pak Jokowi ya. Akhirnya selesai di 2024 Di ini. 2024. Ya luar biasa Dan Bang. belum difungsikan itu aja. Dan bocorannya, kabarnya interiornya yang isi adalah Borgo Nusantara gitu Iya ya. betul. Jadi Bang Dias ini pengusaha muda dari Mandailing Natal, Kota Panyabungan, dan Abang ini sudah berkecimpung di banyak jenis usaha Bang ya. Ya, alhamdulillah Pak Sir dikit kecil-kecilan. Kecilan ya, tapi Ya. banyak ya, perusahaannya banyak nih. UMKM Pak Sir. UMKM ya. UMKM. Serius Abang, tapi Ya. udah nggarap airport. Ya, kita kan cuma membuat interiornya aja. Tapi udah paten tuh Bang, itu luar biasa itu capaian pengusaha muda lokal. Alhamdulillah dipercayakan sama kita. Jadi Abang dari tahun berapa ini Bang usaha? Jadi saya itu usaha dari tahun 2007 Pak Sir. Dari 2007 di Madinah, usaha di bidang advertising, percetakan lah gitu. Nah, sampai sekarang ini masih tetap di bidang advertising juga, masih terus banyak kan di jasa lah. Jasa ya. Di jasa. Termasuk Konstruksi. di Medan ini juga kita lagi buka proyek baru. Oh iya, Ya. cerita Bang. Proyek apa ini? Ada sih di Medan ini kita buka proyek percetakan juga. Percetakan juga ya. Ya, Berarti Abang nih juragan percetakan. Udah berapa percetakan Bang? waduh percetakan sebenarnya banyak kan yang kita kerjasamakan Pak Yasir. Jadi sistemnya kita kayak macam franchise tapi bukan franchise ya. Iya. Ya, bagi hasil macam gitulah kerjasama. Terus ada beberapa di provinsi Bengkulu juga ada, di Mandailing Natal sama di Medan. Oke, kalau boleh cerita Bang, itu dimulai dari tahun berapa Bang terjun ke dunia usaha ini? Ya, saya mulai itu usaha di 2007 kalau nggak salah, di 2007. Pada saat itu kan percetakan masih langka nih. Bahkan di Madinah sendiri masyarakat nggak tahu apa sih digital printing. Oh iya, percetakan digital ya. Percetakan digital belum tahu. Apa sih digital printing ini? Nah, disitulah kita mulai. Ya namanya nembus pasar yang segmennya masyarakat juga nggak tahu, banyaklah pasir tantangannya. Banyak sekali tantangannya. Nah, tapi akhirnya ya alhamdulillah kita bisa lewat itu semua. Dan berkembang ke bisnis-bisnis lain katanya. Ya alhamdulillah adalah yang perusahaan-perusahaan kecil-kecilan, yang UMKM juga.
Bang Dias ini merendah aja ya, kecil-kecilan, tapi tahu-tahu udah 8 perusahaannya, semua omsetnya udah miliar-miliar nih. Enggak lah. Nah, dikejar pajak Pak sih. Kejar pajak, kok takut kali kejar pajak. Bukan. Takut Kita kali, UMKM. guys. Iya. Usaha itu kalau yang dinamakan UMKM itu di bawah 4,7 miliar kalau nggak salah ya per tahun Oh gitu. omsetnya. Omsetnya UMKM. Tapi caranya UMKM-nya banyak ya. Nah, gitulah kita bantu-bantu UMKM juga. Kita sih. bantu-bantu UMKM benar. Kita bantu. Nah, jadi sekarang gini, Abang ceritakan dulu, karena kan kita sering menemukan apa ya, diksi-diksi antara usaha, Ya. bisnis, dan dagang. Ya. Nah, jadi untuk pemula atau anak-anak muda yang baru mau memulai, apa ya, aku nggak pengen jadi pegawai, aku nggak mau jadi pegawai bang, Ya. aku mau usaha. Usaha itu yang dibilang usaha itu sebenarnya yang kayak gimana? Bisnis itu yang kayak gimana? Atau usahanya apa? Usahanya dagang. Ya. Ya sebenarnya usaha ya kan, Ya. apa namanya? Kriminal juga usaha kan gitu-gitu ya kan. Bandar usaha juga, tapi ya itu jangan ya ini cuma ini aja. Jadi Canda gimana aja. ya? Awak juga Pak Yasir di dagang ini bukan istilahnya terlahir dari keluarga yang berada, Ya. buka usaha atau warisan orang tua. Ya. Enggak. Kita ya emang betul-betul survive di lapangan dan kita belajar dari pengalaman. Itu kekurangan saya itu. Kita enggak pernah yang namanya belajar di bangku kuliah. Oke. Itulah kesalahan saya. Oke. Itu saya akui kesalahan sekali. Tapi meskipun demikian, karena itikat abang untuk sukses itu kuat ya, jadinya alhamdulillah sukses ya bang. Alhamdulillah. Dikatakan di usia muda Ya, ya, alhamdulillah. gitu ya. Cuman gini, maksudnya pertanyaan Bang Yasir tadi, apa sih dagang, apa sih bisnis, apa sih atau apa? Usaha. Sebenarnya sama semua kalau menurutku. Oh ya. Sama aja semuanya, cuman ya namanya aja. Kalau dagang mungkin dibilang menjual satu produk. Kalau bisnis ya menciptakan produk. Bisnis menciptakan Ya, produk menciptakan ya. produk. Nah, kalau satu lagi apa tadi? Usaha. Usaha. Ya usaha, ya semua kita berusaha. Semua kita berusaha. Semua Benar. berusaha. Pengusaha. Wah, Itu pebisnis kan gitu, pedagang. Pengusaha kan, itu adalah mental. mental guys. Ya. Sahabat Nusa Vision. Itu mental. Pengusaha adalah mental. Baik. Siapapun bidangnya, dia harus bermental pengusaha. Baik. Oke. Ya. Kan pengusaha ini kan luas Apapun artiannya. bidangnya ya. Ya. Mental Mau pengusaha. dia pedagang kecil, pedagang besar, yang jual, mohon maaf nih, yang jual kaki lima, Oke. yang punya toko, yang Mental. punya mall, ya mentalnya harus mental pengusaha. Oke. Bagus bang kalau gitu. Jadi abang mengatakan mental ya dalam usaha ini ya. Ya. Sekarang boleh abang sharing mental pengusaha. Nah, mental Mental- pengusaha itu seperti apa bang? Harus berani mengambil risiko. Harus berani mengambil risiko. Kita harus berani mengambil risiko. Banyak kan saya lihat kawan-kawan, yaitu ada yang mencele-mencele, mau ngambil risiko, yang ngambil untung berani, tapi ngambil risikonya nggak berani. Iya, aku takut bang. Aku Iya. termasuk itu bang. Jadi enak kali nengok kawan orang-orang seperti abang, usahanya tuh berhasil dan berani merintis, tapi takut rugi aku. Nah itu Cuman gimana? kan kalau dagang ini kan dagang bisnis cuma dua Iya. hitungannya. Kalau nggak untung rugi. Nah itulah dia. Jadi Itu. gimana ceritanya? Jadi Apa caranya, pikirkan dulu kalau rugi sampai dampak apa. Kalau Kalau rugi-ruginya apa dampaknya kira-kira? Apa dampak? Iya, apa kerugian? dampaknya untuk diri Anda pribadi? Oke. Apa dampaknya untuk Terjual keluarga? rumah, Nah, terjual ladang, sawah. iya, kira-kira ketika Gitu. rugi, Ah. apa sih dampaknya ini saya ambil ini? Kalau saya ambil plan A, rugi, kalah, saya apa yang saya dapatkan? Apa yang saya hasilkan? Apa dampaknya sama diri saya? Apa dampaknya sama keluarga? Iyalah Kita harus pastilah pikirkan kita sebelum pikirkan melangkah itu. kan gitu. Betul. Cuman kita persiapkan dulu mental kita. Mental. Iya. Kalau untung ini semua nerima. Siapapun orangnya pasti nerima untung. Tapi kalau rugi, nah itu yang jadi beban. Oh iyalah memang Iya. siapa yang mau rugi?
Ya karena itu makanya disebut ada istilah mental pengusaha itu tadi ya. Ya, itulah dia mental itu. Mental itu enggak, dan menurut Abang apakah mental pengusaha itu bisa dibangun? Iya pasti, Oke. pasti. Caranya. Caranya yang pertama gabung sama organisasi pengusaha-pengusaha. Oh, aku tahu Abang Ya, anak HIPMI nih. betul. Oke, iya Saya iya besar iya. di HIPMI, saya akui saya besar di HIPMI. Oh iya. Besar pengaruh HIPMI ke Abang. Besar sekali. Besar sekali ya. HIPMI itu kita banyak ketemu kawan-kawan yang satu profesi. Oh oke. Ya, Jadi kita banyak sesama sharing, pengusaha digital ya. printing gitu ya. Macam-macam sih Pak Isir, Oke. orang digital printing dari pengusaha kelas bawah sampai kelas kakap ada di Emang dalam. bisa? Ya, Maksud kelas bawah yang ya, UMKM? intinya yang dia UMKM, yang dia beromset di bawah 4,7 miliar tadi sampai yang ratusan miliar ada di HIPMI. Oh gitu boleh gabung HIPMI. Ya, boleh dong. Misalnya saya cuma punya studio kecil Boleh. gitu, studio Boleh. podcast kecil. Nah, ini studio Boleh. podcast kecil kita ini. Boleh gabung HIPMI saya? Tahu saya HIPMI ini pra pengusaha. Pra pengusaha. Oke, artinya dia bisnis kecil apa sih? Istilahnya pra pengusaha sebelum menjadi pengusaha betul. Oke. Kita digembleng di HIPMI. Berarti ukurannya di 4,7 miliar itu tadi. Itu per bulan apa per tahun, Bang? Per tahun. Per tahun ya. Oh iya. Tapi itu nggak ada ukuran ya untuk HIPMI ya. Oh, oke. Itu nggak ada ukuran. Dalam artinya itu tadi yang ditetapkan pemerintah, yang dikategorikan UMKM, setauku di bawah 4,7 miliar per tahun. Kalau setauku, mohon maaf kalau salah, tolong diralat. Oke. Ya, setauku gitu. Dan HIPMI banyak membantu Abang? Kalau HIPMI ya banyak sekali. Karena itu organisasi yang di dalamnya banyak para pengusaha dari berbagai kota, berbagai daerah, kita bisa sharing. Berbagai jenis usaha dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai pengalaman, sehingga kita bisa betul-betul sharing ya. Betul. Orangnya baik-baik situ nggak? Baik-baik sekali. Takut nih. Takut baik anak baru ya kan. Join HIPMI. Kau siapa? Nanti digituin nggak? Enggak ya? Baik-baik ya. Cuman saya udah lama aktif, nggak aktif lagi Bang di HIPMI. Karena sibuk ya sih. Bukan sibuk. Sibuk banyak ngurusin bisnis baru, buka bisnis baru guys. Gitu ya. Ya, soalnya kalau saya kemarin dipanggil Bang Yasir ini dari dapat WA disuruh ke Medan. Saya bingung lah. Saya dipanggil ke Medan untuk bahas bisnis. Soalnya saya mau di sini tidak tahu mau bahas apa. Saya merasa saya belum segitunya Pak Sir. Gitu loh. Ya, sejujurnya kita mengundang Bang Dias ini karena pertama Bang Dias ini mempunyai yang kita sisi yang kita pandang orangnya itu inovatif. Sedangkan Nusa Vision itu memang kita bangun usaha ini memang untuk teknologi yang inovatif. Nah, visi kita itu mengembangkan teknologi digital lah, agensi digital di Indonesia. Jadi di Nusa Vision itu kita usahanya itu di bidang digital marketing, digital agency, kemudian creative production, video production seperti ini, sama kita lagi develop AR dan VR Bang, ya, augmented reality sama virtual reality. Nah itu kita lagi develop itu. Jadi kalau Abang mungkin pernah nonton film Ready Player One tuh, kan? Ada film dia masuk ke metaverse tuh. Pakai alat headset VR, nanti kita di podcast yang berikutnya nanti saya display lah. Sampai segitunya ya? Rencananya insya Allah begitulah Bang. Jadi karena Abang pun kita kan diskusi dan saya lihat Abang suka sama teknologi yang inovatif, terutama di bidang digital gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus ikuti zaman sekarang ini. Iya, jadi makanya saya undang. Jadi kalau Abang bersedia, datanglah Bang kan gitu kan. Ceritanya kan begitu kemarin. Ya alhamdulillah Bang, karena Abang pun memang banyak sering main di Medan juga kan. Sekarang kan, ya udah datanglah Bang, mampirlah ke kami ini podcast sederhana kita gitunya Bang. Luar biasa sekali nih Nusa Vision ini. Podcast ruangannya menarik. Wah. Ini kita rentalin Bang. Makanya dibikin bagus. Ini rentalin. Iya. Ya itulah makanya kita saya kira kan banyak orang nih, pengen nyampaikan ide-ide, gagasan, sharing-sharing ke publik. Ya seperti Abang lah. Katakanlah saya mau buat podcast.
Ya, Nah, saya abang. mau buat satu program podcast semuanya. Mm-mm. Saya datang ke Nusa Vision. Iya. Saya bayar gitu, rental. Iya, bisa bang, gitu. Jadi langsung kita Oh. bikinkan langsung sampai jadi videonya, sampai kita Sampai buatkan account, semua kameramennya terus apa semua tim editingnya kita gitu ya. kita sediakan. Jadi abang bawa badan aja sama bawa kisah. Ya. Kalau boleh tahu Ah. berapa budgetnya? Alah, budgetnya murah-murah lah bang. Nanti kita Bisa ya? display lah, bisa Harga display lah teman bisa lah ya? bang. Kalau kita ngundang abang yang enggak lah kita terapin budget. Kita lah yang ngasih abang. Iya. Nanti, ada itu lemon tea ya kan. Iya, iya, iya. Siapa tahu kan bisa nanti kita bikin acara di sini. Oh boleh bang, boleh. Bagus guys apanya. Iya, Ruangannya. ya berkat apa juga lah diskusi sama abang juga. Jadi sebenarnya jujur aja sahabat Nusa Vision, saya juga banyak belajar lah dari beliau ini tentang usaha. Oh ya, saya pun banyak terinspirasi dari beliau gitu. Sehingga memberanikan diri, bang, datang sini bang, di sharing lah kisah-kisah tentang usaha sama kita-kita ini kan pemula di bidang usaha. Seperti itu bang kira-kira. Jadi mudah-mudahan cocok ya bang ya. Wah, cocok kali Cocok. tentang kalau ruangan ini. Gitu bang ya. Nih terus kita lanjut bang. Oke. Masih banyak mau ditanyakan yang mewakili kawan-kawan yang mau bergerak di bidang usaha. Ya. Jadi itu tadi saya udah tanya tentang bisnis dan usaha dan dagang, kemudian mental yang harus kita miliki Ya. sebagai pengusaha dan pebisnis itu seperti apa ya kan. Ya. Nah terus menurut abang, nah ini menurut perspektif abang, nah ini yang harus abang share ke kami, ke kita-kita semua. Bisnis inovasi atau bisnis di masa depan Ya. itu menurut abang yang bakal booming itu seperti apa? Nah. Ini untuk jangka pendek, jangka panjang, yang menengah, jangka panjang. Oh gitu ya, dibagi ya jangka pendek, menengah, panjang Jangka ya. pendek, menengah, panjang. Oh seperti itu. Bisnis berarti bisnis plan itu Ini memang harus bisnis plan ini untuk jangka 10 tahun ke depan, Oh gitu, baik. atau untuk 30 tahun ke depan, atau bahkan untuk 50 tahun ke depan. Oh, Apa oke. nih? Gitu. Oh ini sesuatu yang baru bagi kita ya, sahabat Nusa Vision. Jadi kalau Baik. menurut untuk jangka Pendek jangka dulu. pendek, Ya, ya digitalisasi inilah. digital ya. Sama kayak yang buat Bang Yasir ini. Baik, Ini iya. bisnis, betul. Tapi ini jangka pendek ya menurut abang ya. Bukan dalam artiannya, bukan bisnis ini gini Pak Yasir, bisnis ini unik. Dulu sebelum COVID ada nggak yang berani beli online? Nggak ada. Ada tapi nggak sebanyak Nggak sekarang. sebanyak Jauh sekarang. sekarang luar biasa Ya. sekarang ya. Saya ketemu sama kawan yang punya ekspedisi. Mhm. Dulu dia Mhm. nyari barang susah katanya. Oke. Sekarang sampai nolak, pusing dia. Sampai nolak ya. Saking banyaknya paket yang Oke. masuk dari Jakarta, dari Medan ke Madinah. Oke. Semua sekarang ibu-ibu udah pada bisa jualan kok. Sambil goreng tempe, ikan asin di rumah bisa jualan tanpa megang barang. Berarti bisnis online. Bisnis online. Nah bisnis seperti ini, bisnis online, bisnis Iya. seperti ini. Sebenarnya gini, Digital, Pak Yasir. jangka pendeknya. Sekarang Mhm. kita lihat Indonesia ini Mhm. daya beli itu masih ada, Baik. masih ada. Ya. Cuman pola belinya yang berbeda. Pola beli, oke. Iya. Pola belinya yang berbeda. Oke, ya benar. Sekarang kita lihat dulu kita buka usaha harus nyari toko. Iya. Tokonya harus strategis. Dia di pinggir Udah jalan seperti- besar, rame, Iya. mahal. Betul. Hmm. Buat interiornya mahal. Iya, benar. Makanya Borgo Nusantara hadir. Iya, Iya, itu oke. salah satunya. Usahanya Bang Dias. Oke. Setelah itu kita udah bayar sewa ruko mahal, Hmm. interiornya mahal, Hmm. terus kita bayar perawatan, maintenance, Hmm. dan pengeluaran lain-lain. Iya. Itu tiap bulan kita bayar. Mhm. Sekarang buka usaha cuma di rumah. Mhm. Modal cuman handphone, Mhm. barang pun terkadang ada aja istilahnya, apa istilahnya sekarang itu, yang dia nggak punya barang ambil dari reseller lagi. Dropship. Dropship. Dropship, Nah, ya. dia nggak punya barang ambil dropship. Mhm. Posting kirim ke grup. Iya. Nanti mama pengajian ada jilbab nih macam gitu. Iya, iya, iya. Laku, Laku. hidup ekonomi dibuat itu. Nah, berarti kan itu bukan daya belinya, tapi pola belinya yang berubah. Mhm. Nah, makanya saya lihat kawan-kawan di daerah kayak di Madinah. Oh, sepi nih dagangan saya. Mhm. Coba di online deh. Lu Ya, belajar online. main online ya. Sama di media sosial ya. Nah, inilah yang saya lihat
Iya. satu peluang di bisnis Pak Yasir ini. Iya, memang Nusa Vision itu memang mengajak para UMKM supaya mau membuat akun media sosial untuk memasarkan produk dan kemudian membranding produknya, mengenalkan produknya, memang gitu sih, bener. Nah, itu Kita kalau ngambil peluang itu memang sebagai agensi Ya. kita. Oke. kalau untuk jangka pendek, kalau menurutku yang di online. Ya. Jangka pendek dalam artinya 5 atau 10 tahun ke depan ini masih dipakai lah bisnis online ini. Tapi untuk 20 tahun ke depan itu saya nggak dia. tahu. Berarti Masih jangka dipakai apa menengah, bisnis jangka menengah Iya. menurut Bang Dias. Kalau jangka menengah, Mm-mm. kalau menurut Pak Yasir ya, Hmm. ya tetap di pangan. Oke, Pangan. Apapun ceritanya pangan. Hmm. Bisnis jangka panjangnya menurut pangan. Pangan dengan kuliner sama nggak? Beda. Oh beda. Kuliner kita menjual makanan yang sudah jadi. Oke, ya. Yang saya maksud pangan tadi, kita menciptakannya. Atau petani, Ya, kita memang agriculture ya. ya perikanannya, Ya, oke. pertaniannya, Oke. itu. Karena ngapain kita susah-susah bahas? Orang dunia udah bahas kok, PBB udah bahas kok. Iya. Dunia ini bakalan krisis pangan ke depan global. Oh Ngapain iya. kita bahas susah-susah? Berarti sebenarnya melihat berita dan update tentang kondisi pangan, kondisi Ya, itu itu memang pengaruh. harusnya kita mental bisnis atau usaha kita tuh langsung nangkep. Oh, Ya. ini berarti akan jadi bisnis yang masa depan Ada gitu ya. peluang di situ. Ada peluang di situ Ya. ya. Meskipun kita sebenarnya sahabat kita nggak menginginkan adanya krisis ya tentunya Bang ya. Betul. Tapi Tapi kita ya, tetap kita sebagai- mengaminkan, nah. cuman dunia kan udah umum seperti itu. Iya, PBB udah nyatakan nyatakan. Iya. Berarti bahwa ke depan pangan. bakalan pangan susah. Nah, Wah, itulah ini- kesempatan kita di ini daerah. informasinya kesempatan kita di daerah. berharga sekali nih Bang. Nah, disinilah Kesempatan daerah ya. ke depan kolaborasinya Pemerintah. pengusaha sama pemerintah harus Pemerintah betul-betul memang- berkolaborasi Oke. untuk meningkatkan pangan ini. Bagaimana kita pangannya dikelola dengan baik, pengusahanya digandeng sama pemerintahnya. Pemerintah yang tentunya juga memiliki visi yang sama dengan Harus. usaha. Harus sefrekuensi Bang ya. Harus. Oke. Supaya kita ya mencapai Indonesia emas di 2045. Indonesia Mas, insya Allah. Iya, iya. Dan ini udah dekat tahun politik. Oh, ini bisa jadi bahan politik ini, bahan diskusi politik ya. Ayo pengusaha. Nah, pemimpin mana yang mau mensupport ketahanan pangan ya, Kita pengusaha. nggak ada politik, kita nggak ada Ya lah politik. ya. Cuman kan eceknya gitu lah Bang. untuk PR siapa pemimpin nanti ke depan. Iyalah, itu PR pemimpin Bang. Itu Ini harus. nggak ada tendensi apa-apa. Tapi kan kita memang ini kan tahun politik. Kita akan mendekati pilkada. Ya wajar kalau kami lah yang awam ini menganggap ya pemerintah memang harus memikirkan cara-cara bagaimana untuk memperkuat ketahanan pangan. Gitu kan, Bang? Iya, sebenarnya gini Pak Asir. Mau kita di Indonesia ini, Iya. kita akui gula kita impor, Oke, oh iya, semua Bang. beras kita impor, Semua, daging kita impor, semua, iya. garam kita negara maritim impor, Garam, kita negara maritim. garam dapur loh. Iya. Oh iya. Oke. Nah, itulah harusnya yang dikembangkan sama pemerintah. Sebenarnya bukan salah di pemerintahan juga, enggak. Saya bukan menyalahkan pemerintah ya. Maksudnya lebih aware lah. Lebih aware. Soalnya anak-anak milenial sekarang siapa sih mau bertani? Ada nggak? Mau bertani kripto, farming kripto yang sering kena tipu. Nggak ada yang mau, iya. Nggak ada yang mau jadi petani. Siapa sih yang mau beternak? Nggak ada. Oke Bang, kalau gitu yang masa depan. Kalau masa depan, ya mungkin ya itu dia infrastruktur ini. Infrastruktur macam Iya. kenapa sih kita pilih buat Borgo Nusantara untuk membidangi masalah pembangunan rumah, untuk memanjakan konsumen lah. Kalau di selama ini kan kita lihat di daerah ketika dia bangun rumah harus panggil tukang, nanti gambarnya nggak jelas. Iya. Dalam artinya belum ada konsep lah. Kalau di Borgo Nusantara ini kan dia ada konsep. Nanti ke depan orang bangun rumah tidak melalui hanya jasa si tukang, Tapi memang jasa. tapi melalui jasa
interior Iya, jasa kontraktornya. kontraktor ya. Ada mitra kontraktornya. Iya, Nah, iya. itulah di Borgo ini yang kita buat. Ya, berarti Borgo Nusantara ini adalah perusahaan interior ya dan arsitektur ya. Betul. Ya. Itulah bisnis masa depan tuh yang udah lebih apa istilahnya padat modal lah ya, gitu ya. Macam Pak Yasir bilang tadi, Konstruksi. metaverse. Metaverse ya, itu masa depan. Iya, metaverse. Iya. Memang bedanya kalau metaverse itu infrastrukturnya digital, Bang. Digital. Ah. Nah, ini infrastruktur sama juga digital juga sih sebenarnya. Cuman di daerah terkadang susahnya gini, si tukang ini kadang susah untuk mengupgrade diri dia. Si tukang itu susah mengupgrade diri dia. Nah, di Borgo ini kita upgrade, kita kasih edukasi sama tukang, bahkan kita kasih pelatihan. Oh, memang gitu. Untuk dia mengembangkan apa ya, skill mengembangkan skill ya, luar biasa ya, mengembangkan manusianya ya, human resource-nya ya, diperhatikan ya. Oke, mantap sekali. Jadi alhamdulillah sekali sahabat Nusa Vision, Bang Dia sudah banyak men-share hal-hal positif kepada kita, vibrasi positif ini mudah-mudahan bisa disebarluaskan ya Bang, dan sering-sering lah Bang men-share seperti ini. Saya juga terima kasih Pak Yasir sudah diundang di sini. Iya, memang agak singkat Bang, karena katanya Abang kan diculik nih, Abang juga masih banyak mau kemana-mana lagi kan, ada banyak kegiatan lagi ya kan, bisnis luar biasa Bang. Oke Bang Dias, sukses ya Bang ya. Iya, makasih Pak Yasir ya. Makasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya dari Nusa Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.